Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igalan Alfa dengan NIM 18220030. Saya dari Universitas Sesipati Yogyakarta ingin menjelaskan bagaimana sih caranya berpikir kreatif. Yang pertama adalah asertif. Apa itu asertif? Asertif adalah sikap antara pasif dan agresif. Yang kedua, berani menyatakan pendapat. Yang ketiga, tapi masih peka dengan kebutuhan orang lain. Tujuannya yaitu menemukan win-win solution. Jadi asertif adalah sikap kita yang pasif dan agresif. Dan juga dimanapun tempatnya itu kita berani menyatakan pendapat jika itu tidak sesuai dengan sepemikiran kita. Itu adalah sikap asertif. Selanjutnya adalah komponen dasar asertif. Yang pertama adalah kemampuan mengungkapkan perasaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi adalah dimanapun tempatnya, jika itu adalah suatu pendapat yang tidak cocok dengan kita, kita harus berani mengungkapkan perasaan kita. Terus yang kedua adalah kemampuan mengungkapkan pemikiran secara terbuka. Yang ketiga adalah kemampuan mempertahankan hak pribadi. Nah, di sini kan ada kemampuan mempertahankan hak pribadi. Jadi, misalkan pendapat itu tidak cocok dengan sepemikiran kita, kita wajib mempertahankan hak, apa maksudnya, mempertahankan pendapat kita. Jadi kita berani untuk mengungkapkan semisal ada pendapat orang lain yang tidak masuk dengan pemikiran kita. Terus selanjutnya yaitu cara menjadi asertif. Yang pertama adalah bisa menganalisa keadaan. Jadi kita tuh dalam suatu misalkan rapat ataupun apa, kita tuh bisa menganalisa keadaan, yaitu kendalikan emosi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, misalkan jika kalian berbeda pendapat dengan orang lain, kalian tuh setidaknya harus menjaga emosi. Semisal kalian berdebat secara keras, kalian harus mengendalikan emosi. Selanjutnya kenali diri, memanfaatkan kesempatan. Lalu setelah itu berlatih. Nah, jika kalian ingin sukses tapi kalian diam terus tanpa berlatih, itu percuma saja, guys. Memiliki keinginan untuk sukses. Jadi ya, kita tuh harus memiliki keinginan untuk sukses, guys. Yang pertama lebih standar, memiliki inisiatif, jangan tunggu disuruh. Jadi kita tuh memiliki inisiatif terlebih dahulu sebelum disuruh. Selanjutnya senang menolong. Ada opini. Kalau terlalu pasif atau terlalu tunduk pada orang lain, tidak akan bisa menghasilkan karya yang baik. Sebaliknya, kalau terlalu agresif juga rugi. Dia tidak akan terpakai. Sebaiknya jika menyatakan pendapat, pendapatnya ada dasarnya atau ada ilmunya. Jadi bukan sekedar pendapat pribadi. Dengan demikian orang lain bisa menanggapi dengan rasional karena argumen kita pun rasional. Itu adalah opininya. Nah, selanjutnya refleksi dan latihan. Yang pertama adalah tuliskan satu situasi pekan ini di mana Anda bertindak pasif. Mengapa Anda berlaku begitu? Apa yang dapat Anda lakukan agar lebih asertif? Pertanyaan sama seperti di atas, ganti kata pasif dengan agresif. Jadi contohnya yaitu, tuliskan satu situasi pekan ini di mana Anda bertindak agresif. Mengapa Anda berlaku begitu? Apa yang Anda dapat lakukan agar lebih agresif? Selanjutnya adalah kemampuan dan kemauan belajar. Jadi kita tuh kalau ingin sukses tapi tidak memiliki kemauan ataupun kemampuan untuk belajar, itu akan mustahil. Jadi kalau misalkan kalian ingin menjadi seperti siapa, Dokter Habibie, atau enggak saya ingin menjadi ilmuwan tapi kalian berpikir itu nanti juga akan tercapai, itu tidak mungkin. Jadi kalian tuh harus tetap belajar dan berusaha, dan jangan lupa untuk berdoa. Karena ada jurang antara materi kuliah dan dunia nyata. Dalam bidang apapun Anda berkarir, banyak hal baru yang harus dipelajari. Nah, itu seperti itu, guys. Jadi contohnya itu adalah di mana ada seorang pendaki, dia tuh sangat paham dengan bagaimana caranya bertahan hidup, tetapi dia tidak memiliki pengalaman dalam bertahan hidup. Nah, seperti itu.
Jadi kalau misalkan kalian ke alam liar terus kalian belum lihat kondisi nyatanya, maka itu eh, teori dengan pengalaman itu berbeda. Jadi misalkan kalian hanya paham teori, itu hanya sekadar teori berbeda dengan pengalaman. Jika kalian mengalami sesuatu atau mempunyai pengalaman tersebut, maka kalian tuh secara tidak langsung memahami kondisinya dan juga tahu bagaimana cara menghadapinya. Itu adalah suatu pengalaman. Jadi kalian tuh jangan terus membaca buku ataupun eh, namanya, cari juga pengalaman. Karena pengalaman itu lebih penting daripada membaca buku ataupun eh, belajar. Jadi belajar jangan hanya dari buku, lebih bagus dengan pengalaman juga. Hal-hal yang perlu dipelajari yaitu contoh terkait langsung, detail proyek yang ditangani, software tertentu, other practical skills. Contoh tidak terkait langsung adalah etika tak tertulis, cara menggunakan mesin fotokopi. Hati-hati, penyakit kebanyakan orang, terutama yang merasa pintar, adalah menganggap remeh dan enggan belajar. Kebanyakan orang memang seperti itu karena dia berpikir untuk ini adalah suatu hal yang gampang untuk dikuasai, maka dia berpikir tidak usah mempelajarinya. Padahal dalam kenyataannya pas dia terjun ke lapangan itu tidak sesuai dengan pemikirannya bahwa eh, hal tersebut itu gampang dikuasai. 5 komponen pembelajaran. Yang pertama adalah pengendalian diri, yaitu wajib kita punyai sikap pengendalian diri. Terus penyamaan persepsi. Nah, jika kalian tidak sependapat dengan orang lain, usahakan pendapat kalian dengan pendapat orang lain itu disamakan persepsinya. Maksudnya, kalau misalkan ada si ini pilihannya A dan si ini pilihannya B, maka kalian apa namanya? eh bicarakan, maksudnya kalian rapatkan, maka keluarlah hasil pendapat itu dari C. Jadi ada pendapat A, pendapat B digabungkan menjadi pendapat C. Itu adalah yang terbaiknya, guys. Jadi pendapat orang lain dan pendapat kamu itu tidak ada saling yang maksudnya direndahkan, maksudnya dihilangkan. Kalau misalkan pendapat A, nah habis itu kamu ingin berpendapat B, pendapat A ini harus dihilangkan. Ya, jangan seperti itu. Lebih baiknya pendapat A dan pendapat B digabungkan dan disimpulkan. Nah, itu lebih bagus. Berpikir sistematik, berpusat pada visi, belajar secara tim. Selanjutnya yaitu meski Anda tidak terlalu menyukai apa yang harus dipelajari, kendalikan itu secara profesional. Kalau misalkan kalian adanya menyukai matematika, habis itu kalian dipaksa belajar untuk berbahasa Inggris, itu mau tak mau harus mempelajarinya. Karena kan kalau kalian mempelajari hanya matematika dan tidak mempelajari bahasa Inggris, itu apa gunanya, guys? Karena di pengalaman atau di kenyataannya tidak hanya diperlukan matematika. Di kenyataannya itu kita tuh harus membutuhkan bahasa Inggris, speak English. Jadi kalian tuh harus perbandingannya tuh ya sepadan. Kalau kalian belajar matematika dan di kala itu juga kalian harus belajar bahasa Inggris. Opini. Sebulan pertama dalam pekerjaan, pelajari lingkungan. Kalian tuh harus mempelajari lingkungan sekitar kita. Contoh, jika kalian masuk dalam suatu perusahaan, yang pertama hal yang harus kalian wajib lakukan adalah memperkenalkan diri, kan? Memperkenalkan diri, terus bertanya nama teman-teman kita yang satu pekerjaan, terus juga berkenalan dengan sapam, tahu siapa itu nama sapam, sudah sudah akrab. Nah, itu juga itu bagus untuk kita lakukan. Lalu bukan kenali banyak teman supaya mudah untuk bertanya-tanya. Tadi yang saya bicarakan, kenali lingkungan, habis itu kita
memperkenalkan diri dan juga bertanya nama-nama dan juga memperdekat diri dan pelajari pekerjaan kita yang sebelumnya sudah dilakukan perusahaan itu. Nah, jadi kita tuh misalkan ada sebelum kita yang bekerja di bidang kita, terus habis bidang apa? Misalkan contoh bidang ini lah, misalkan ini dia tuh udah resign atau enggak udah berhenti kerja. Nah, maka kalian tuh harus mempelajari apa sih yang dia kerjakan sebelumnya. Nah, lebih bagusnya kalian tuh memperbaiki pekerjaan tersebut dari pekerja sebelumnya. Jadi kalau misalkan kerja ini bekerja secara maksimal yaitu 80%, usahakan kalian tuh setidaknya bekerja secara 90%, itu lebih bagus. Ya, ini adalah contoh apa namanya latihan ya guys. Latihan kita untuk mendapatkan asertif tadi, yaitu adalah akhir pekan ini lihatlah persyaratan di pekerjaan yang Anda inginkan apakah memenuhi persyaratan itu tadi. Nah, di sini nih yang pas lingkungan tuh memperkenalkan apakah kalian sudah eh, memenuhi persyaratan tadi. Habis itu jika ingin membuka usaha, kemampuan praktik apa saja yang dibutuhkan, apa Anda telah memilikinya. Nah, jika ingin membuka usaha atau usaha sendiri dan tidak mau bekerja sama orang lain, ya kemampuan apa, praktik apa yang sudah dibutuhkan, yang apa saja yang dibutuhkan maksudnya. Sudah ya kayak misalkan mempunyai usaha kerupuk, apa saja yang sudah dibutuhkan, cara pengolahannya atau apanya. Selanjutnya itu sejujurnya, apakah Anda sering meremehkan jika ada yang mengajari Anda sesuatu, termasuk meremehkan dosen karena menganggap materinya tidak penting. Nah, ini juga kalian tuh coba berpikir apa kalian sering kalau misalkan kalian eh, sudah memahami teori tersebut, habis itu kalian ini materi gampang, tidak usah saya hiraukan. Itu adalah hal yang salah. Contoh, semisal ada eh, dosen A, dia tuh membicarakan teori yang sama, tetapi dosen tersebut hanya memberikannya secara 70%. Maksudnya ada terhalang waktu atau berapapun, itu hanya disampaikan secara 70%. Nah, di lain waktu ada dosen lain yang menerangkan teori tersebut dan memiliki jangka waktu yang sangat panjang. Maksudnya kalau misalkan dosen A hanya memiliki 1 jam dia untuk menerangkan, sementara dosen B dia memiliki jangka waktu 2 jam untuk menerangkan, maka kalian tuh jangan berpikir, wah ini materi udah saya dengar, jadi tidak usah didengar lagi. Itu sangat salah sekali karena kalau misalkan dosen B itu akan menerangkan teori yang sama dengan maksimal, maksudnya kan yang sebelumnya 70% bisa mungkin 70%, habis itu siapa tahu yang dosen B itu menerangkannya secara 85%, kan tidak tahu. Jadi kita tuh tidak bagus untuk misalkan ada dosen menerangkan hal yang teori yang sama, itu seharusnya kita tetap dengarkan. Jadi itu buat rencana dan deadline untuk mempelajari keahlian kalian yang diperlukan. Nah, jadi kita tuh wajib untuk membuat deadline. Kalau kalian buat rencana dan deadline untuk mempelajari keahlian kalian yang diperlukan. Nah, kalian tuh harus ya membuat suatu rencana, habis itu deadline. Rencana apa saja yang kalian rencanakan, habis itu kalian buatlah deadline agar dapat terus maksudnya mempunyai prinsip gitu loh. Maksudnya, wah, deadline hari ini harus ini, deadline hari ini harus ini, harus seperti itu. Nah, habis itu berpartisipasilah dalam kegiatan yang kurang Anda mengerti, ini kesempatan Anda belajar. Nah, jika kalian tidak memiliki ilmu yang lebih banyak, maka kalian harus yaitu berbanding itu juga harus memiliki ilmu yang sangat penting. Nanti kalau kalian sudah memiliki ilmu yang banyak, habis itu kalian ingin mempelajari suatu ilmu yang tidak penting, contohnya hal yang ilmu yang bersifat merugikan, itu tidak wajib kita pelajari. Jadi
kita wajib mempelajari ilmu yang merugikan itu hanya untuk melindungi diri kita. Maksudnya kita pelajari boleh, contoh kita misalkan kita kan di negara orang lain kan banyak yang kalau misalkan itu minuman alkohol ataupun hal semacamnya, sementara kita kan beragama Islam contohnya guys. Nah kita tuh ambil yang hikmahnya aja, kalau misalkan itu kita tahu oh di situ memang adatnya seperti itu. Jadi ya kita tuh memahami ilmu yang merugikan tidak untuk digunakan, tetapi untuk menjaga atau melindungi agar kita tidak berbuat seperti hal seperti itu. Contohnya dalam Islam dilarang memakan babi. Kita sudah tahu, jadi kita tidak usah mengikutinya. Jadi contohnya kalau kalian masih belum paham kan, misalkan ada orang yang makan babi itu haram halal, itu is okay karena dia kan tidak tahu ilmunya. Kalau misalkan kalian tahu ilmunya itu kan bisa menjaga agar kita tidak melakukan hal tersebut. Ya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.